pagi, jumpa kembali dengan Perjalanan Semesta di Senin Wage 20 September 2021. Hampir 1 minggu Perjalanan Semesta tidak hadir, tidak menyapa melalui inspirasi pagi karena sesuatu dan lain hal. Dan puji Tuhan atas doa saudara-saudara, harapan saudara-saudara, dan anugerah Tuhan, akhirnya Senin ini kembali menyapa saudara-saudara. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah menggenangi kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, yang tersapa sapaan ini dan juga yang tidak tersapa, karena berkat Tuhan tidak bisa dibatasi. Baik, mari kita memulai aktivitas. Kita membuka sapaan inspirasi pagi dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah menggenangi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, semangat, sukacita, harapan, tanggung jawab yang baru. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan secara khusus panjang malam dalam istirahat kami. Engkau pulihkan seluruh keadaan kehidupan kami. Kini kami tidak menghayati sabda Tuhan, mohon tuntunan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab pada Senin Wage 20 September 2021 saya ambilkan dari Amsal 27 dalam bacaan leksionari ayat 1 sampai 27, tapi saya akan membaca di Amsal 27 ayat 5 dan 6. Demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara, sapaan inspirasi perjalanan semesta pagi ini saya beri judul Kasih yang Sejati. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selalu bertengkar atau selalu terjadi ketegangan antara yang asli dan yang palsu, yang sejati dan yang pura-pura, dan semuanya ada di sekitar kehidupan kita, pernah kita jumpai atau bahkan kita yang melakukannya. Nah, apa yang dihayati oleh Raja Salomo yang dituangkan dalam Amsal menarik untuk kita refleksikan. Dalam konteks kehidupan kita, dalam bingkai budaya Jawa, yang orang Jawa terkhusus karena saya Jawa, kepura-puraan nampaknya menjadi sesuatu yang tidak bisa diingkari dalam konteks relasional. Jadi kepura-puraan itu nampaknya sah saja. Kepura-puraan, seolah-olah hidup yang seolah-olah itu sepertinya benar. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, sulit untuk mengatakan ya itu salah. Sering dengan bahasa ya baik, tapi seharusnya. Nah, itu yang kemudian menjadi sulit untuk mengevaluasi dan mengembangkan diri. Maka belajar dari Amsal, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi seringkali kita diajari untuk mengembangkan bakat bermunafik. Di depan terlihat tersenyum, tapi di dalam hati dan di belakang perjumpaan tidak ada senyum, bahkan mengumpat dan memaki-maki.
seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini adalah pengalaman yang tidak hanya dijumpai oleh Raja Salomo pada waktu itu, sampai sekarang pun nampaknya ini sangat real, nyata. Jadi orang yang lebih, orang yang tampil seolah-olah dekat, seolah-olah penuh kasih, sebenarnya enggak. Tapi juga itu ya yang menjadi menarik adalah itu yang diterima oleh komunitas atau masyarakat kita. Jadi sangat sulit untuk konteks kita sekarang. Orang mengatakan ya salah, itu salah. Bahkan mengatakan tidak suka pada sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka. Dan orang yang mencoba mempraktikkan hidup seperti ini biasanya akan dirasani, akan dijauhi. Tapi mari kita kemudian kembali ke tema kasih yang sejati, kasih yang tulus. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Tujuannya apa? Kalau tujuannya sekedar ungkapan emosi, nggak ada kasih. Pengalaman saya, banyak pengalaman yang saya jumpai, baik ciuman yang berlebihan maupun pukulan, itu apa istilahnya, teguran atau rasanan, itu tujuannya hanya untuk kepuasan pribadi tanpa ada tujuan yang lain. Maka sekarang saatnya kita mengukur sejatikah kasih kita dengan sesama kita, dengan orang yang dekat dengan kita. Syaratnya sederhana, apa tujuan kita, goalnya apa? Kalau goalnya untuk kebaikan bersama, baik itu kasih sejati. Bahkan sekejam apapun katanya, sekeras apapun perkataan itu, harus tidak hanya pada diri, pada komunitas. Jadi yang menjadi tolok ukur, instrumen atau parameter pengukurnya adalah tujuan. Kalau tujuannya sekedar puas, sekedar ungkapan emosi, itu bukan kasih yang sejati, meskipun pukulan. Jadi kalau Amsal menulis seorang kawan memukul dengan maksud baik, ya kan punya tujuan. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, sering kita jumpai. Jadi budaya sok-sokan atau budaya muna itu mau nggak mau, terima nggak terima, ada dalam kehidupan kita. Maka mari kita ubah, karena itu bukan kasih yang sejati, bukan kasih yang mendidik, bukan kasih yang konstruktif, yang membangun. Semoga sapaan ini menyadarkan kita semua bahwa sesuatu yang terlihat keras itu belum tentu tanpa kasih. Kemarin saudara-saudara, ketika saya pulang dari menjemput ibunya anak-anak dari sebuah acara ibu-ibu, setelah iseng seloroh tanya tentang sebuah tema perjumpaan, dan di situ selalu muncul positif, bagaimana saling mengasihi. Tetapi seringkali yang terjadi belum tentu berjuang mengasihi. Saya secara iseng mengatakan suatu waktu gantian temanya yang negatif, tip membenci. Bagaimana kita menciptakan kebencian gitu. Tapi hanya sekedar iseng. Tapi sekali lagi, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk kebaikan. Teguran, makian pun akan menjadi titik pijak untuk melompat menjadi yang lebih baik. Kasih yang sejati mempunyai tujuan yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan sabdamu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami seringkali berlaku munafik. Kami melakukan apapun tidak punya tujuan, hanya sekedar ungkapan emosi kami. Ampuni jika kami melakukan hal itu. Kami mohon Tuhan menolong kami, menganugerahi kami kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Demikian sapaan inspirasi pagi di Senin Wage 20 September 2021. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.